kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku mengenal-Mu, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, diam dalam
Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Lagi katakan selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu.
besar setiamu. Terpujilah Engkau selamanya. Kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Kembali kami boleh datang memandang wajah-Mu di musim yang baru Tuhan, di zaman yang baru Tuhan. Terima kasih. Mari silakan Tuhan, Kau mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya nanti. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom Pak, salam semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, Shalom, selamat pagi pagi semuanya. semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, puji Tuhan. Saya mau sharing pagi ini. Radio ada satu yang boleh ya. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Latihan. Yang di studio. Ya. Baik, ini kita lanjutkan. Ya. Bagaimana mungkin engkau tidak takut jika engkau benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu ada? Jika engkau mampu melakukan tindakan tercela seperti itu, apakah engkau sungguh-sungguh mengakui Dia? Tuhankah yang kau percaya? Yang kau percayai adalah Tuhan yang sama. Tidak ya? Itulah sebabnya engkau tidak takut. Mereka yang benar-benar mengakui dan mengenal Tuhan, semuanya takut akan Dia dan takut melakukan apapun yang menentangnya.
atau melakukan sesuatu yang melanggar hati nurani mereka. Mereka terutama takut melakukan apapun yang mereka tahu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya inilah yang dapat dianggap mengakui keberadaan Tuhan. Gitu ya. Apa yang akan kau lakukan ketika orang tuamu berusaha menghentikanmu untuk percaya kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya engkau mengasihi Tuhan ketika suamimu yang bukan orang percaya memperlakukanmu dengan baik? Dan bagaimana seharusnya engkau mengasihi saudara-saudari yang membencimu? Jika engkau mengakui dia, engkau akan bertindak dengan tepat dan hidup dalam kenyataan dalam semua situasi ini. Jika engkau gagal mengambil tindakan yang nyata, tetapi hanya berkata bahwa engkau mengakui keberadaan Tuhan, itu berarti engkau cuman pandai bicara. Engkau berkata bahwa engkau percaya kepadanya dan mengakui dia, tetapi dengan cara apa engkau mengakui dia? Dengan cara apa engkau percaya kepadanya? Apakah engkau takut akan dia? Apakah engkau menghormati dia? Apakah engkau mengasihi dia di lubuk hatimu? Saudara, ketika kita mengatakan Tuhan itu ada, dan kebenarannya dikatakan Tuhan itu ada di samping kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang samar itu atau Tuhan yang nyata? Kalau Tuhan yang samar tidak membuat kita takut akan Tuhan atau menghormati dia, tapi Tuhan yang nyata membuat kita itu takut untuk khawatir. Iya. Sederhananya begitu, saudara. Ketika kita dikatakan, oh Tuhan ada di sini, lalu ternyata setiap kali ketika kita melihat diri kita, ketika kita hidup dalam tekanan, intimidasi, lalu kita menjadi murung. Betulkah kita katakan Tuhan itu ada di samping kita? Bukankah itu hanya kata-kata saja? Kata-kata kosong. Kalau kita mengatakan Tuhan itu ada, berarti kan sikap kita yang seperti itu, kan kita yang tahu, kan pikiran kita kan kita yang tahu. Kita yang tahu. Kita kan mesti menyelidiki terus keadaan diri kita. Berarti kalau kita hidup di luar iman, berarti bohonglah kalau kita mengatakan kita percaya Tuhan itu ada. Ataupun kalau kita katakan Tuhan itu ada, berarti Tuhan yang kita maksud itu Tuhan yang samar, saudara. Iya. Makanya saudara, kenapa sampai saya katakan ketika dikatakan Tuhan itu di samping. Iya. Kenapa sampai saya katakan? Coba perhatikan, apakah benar Tuhan itu di samping kita? Apakah Tuhan itu berdaulat? Apakah dia tahu segala sesuatu yang kita pikirkan?
Kenapa sampai Tuhan itu, Yesus mengatakan begini? Ketika dia mau bangkitkan Lazarus itu, Tuhan, aku mengangkat tanganku di sini. Aku bersyukur kepada-Mu. Aku tahu Tuhan, Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena orang-orang di sini, aku mengatakan demikian. Aku gak perlu harusnya mengatakan ini. Gitu. Tapi karena orang-orang ini, supaya mereka tahu bahwa apa yang kulakukan, segala sesuatu yang kulakukan adalah karena Engkau. Gitu, saudara. Apalagi ketika kita mengatakan Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Berinkarnasi artinya menjadi daging. Lalu dia katakan dia menyelamatkan kita. Apa artinya menyelamatkan? Melepaskan kita dari cengkraman iblis. Apa cengkraman iblis, saudara? Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kegelapan. Iya. Nah, dengan kita mengetahui kebenaran, jadi mengetahui di sini adalah mengalaminya. Iya. Jadi sebetulnya setiap kali kita membaca firman ini, membaca kata demi kata, jadi sebetulnya kalau mau dikatakan Tuhan yang nyata itu, selain kita mengatakan Tuhan yang nyata itu Tuhan samping kita, ketika kita baca firman ini, apakah benar-benar kita melihat Tuhan di sini? Di apa yang kita baca ini? Apakah kita melihat Tuhan yang kita baca ini sebagai Tuhan itu sendiri? Ketika kita baca firman ini, ketika kita masuk ke dalam keadaan yang tadi itu, kalau kita percaya ini Tuhan, maka kata-kata ini akan benar-benar menjadi seperti aliran-aliran air hidup, saudara. Tapi sekaligus setiap kata-katanya itu, saudara, seperti langsung memukul telak segala keraguan-raguan kita, saudara. Kalau kita masuk ke dalam kebenarannya. Jadi waktu kita membacanya sendirian, kita akan melihat bagaimana kalau kita sampai ya benar-benar masuk ke dalam kebenaran, maka kata-katanya itu pasti akan menggugah kita. Kalau tidak, berarti kita itu sedang tidak serius. Kita hanya membuat kata-kata ini sebagai kata-kata pengajaran biasa. Itulah tujuannya, saudara. Dia kayak mengingatkan kita terus, saudara. Ya. Memang, saudara, untuk percaya dia ada di samping kita. Dulu sudah sering. Sebelum kita mengenal yang namanya Tuhan datang kedua kali. Sudah sering kita mengucapkan kata-kata itu. Tuhan ada di sini, kita mengingatnya. Tapi baru saja kita mengucapkannya, kita sudah melupakannya.
Betapa sulitnya kita itu hidup seperti Yesus hidup. Padahal itulah standar awal. Makanya sampai-sampai Yesus sering menghardik murid-muridnya. Bodoh kali. Betapa bodohnya kan. Ketika mereka heran, kenapa sih badai ini sampai tunduk kepadamu? Karena aku sudah katakan, kalau kamu punya iman yang kecil sekali sebesar biji sawi saja, engkau bisa mengatakan kepada gunung ini, terbangkitlah. Berarti saudara, lebih mudah kita itu mengatakan kepada masalah kita itu, pergi engkau dari sini. Engkau tidak ada di sini. Dan segera itu menyingkir. Justru kita mesti membuang itu semua. Tidak mengizinkannya menguasai pikiran kita. Dia akan coba terus serang kita. Iya. Rasanya dia itu seperti Goliat. Gitu. Iya, apapun itu saudara. Bukan hanya itu. Bukankah ada masalah berikutnya ketika misalnya kita tidak punya masalah? Bukankah kita jadi lupa Tuhan? Apakah masih ada kerinduan bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan? Coba lihat saudara. Sudah berapa lama saudara saya selalu mengatakan, siapa yang mau sharing? Bukankah orangnya itu saja? Ya. Masa tidak ada yang bisa cerita ketika saya mengatakan kepada anak-anak tadi malam, ayo praktek ya. Kenapa saya sebut kepada anak-anak? Kenapa saya tidak sebut kepada saudara? Karena saudara sudah berulang kali mendengarkannya, tapi engkau tidak mau mempraktekannya. Saudara membiarkan saya terus bicara kan? Bukankah berarti engkau sudah membiarkan saya? Engkau sama seperti orang Israel yang mengatakan kepada Musa, Musa, kamu saja yang bicara. Kamu saja yang naik ke gunung, kira-kira kayak gitu. Kenapa? Saudara takut salah kan? Atau memang saudara tidak mempraktekannya? Seandainya saudara mempraktekannya, sampai engkau benar-benar tahu Tuhan di sampingmu, gak mungkin engkau gak bisa. Sampai kapan terus begini? Ya. Apakah kita akan melihat Tuhan itu semakin nyata? Ya, coba saudara. Ketika saya mengatakan firman ini yang kita baca ini adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Ketika saya percaya hidupku bukan aku lagi. Bukankah lama-kelamaan perkataan itu akan menjadi nyata? Berarti sederhananya begini. Kalau saya meminta saudara, bukankah Tuhan yang meminta saudara? Coba berpikir.
ini berani terus bicara. Karena orang ini rindu Tuhan itu menampakkan diri. Apakah gak ada resikonya? Resiko lah. Ya. Karena dari kata-kata lah seseorang itu akan dihakimi. Karena itu adalah diri. Iya, resikonya terlalu tinggi bagi saya ketika saya bicara terus. Tapi lebih mudah mengkritik saya daripada saudara bicara. Ketika saya bicara, saudara, saya sudah mempersilahkan Tuhan itu bicara. Gitu. Jadi waktu saya bicara seperti itu, saudara tahu kan, saudara? Itulah perasaan Tuhan. Ketika Dia menciptakan Adam, saudara, ingat pertama kali Dia ciptakan. Saudara mesti merenungkan, saudara, di mana titik awalnya masuknya kerusakan itu. Saudara mesti sadar loh, dalam keadaan ini, kita ini, bapak kita itu sebetulnya iblis. Iya. Karena kita gak mempersilahkan Tuhan itu menjadi hidup dalam kita, Dia tetap di luar. Iya. Itu kebenaran. Kalau kita tidak benar-benar percaya kalau Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita tidak benar-benar mencari kebenaran setiap hari, maka kita ini ada dalam cengkeraman ketidakbenaran, dalam cengkeraman iblis, saudara. Ya. Coba lihat nanti ketika saya tanya lagi sama saudara, ketika habis persekutuan ini, coba lihat. Apakah ketika saya tanya saudara, apakah ada yang mau bicara? Ya, kau tidak mau berubah. Iya, engkau terus dalam ketidaktaatan. Engkau terus dalam status quo, gak mau keluar dari keadaan. Iya. Apa gunanya, saudara, Tuhan mengatakan itu, saudara? Ketika Tuhan mengatakan kepada perempuan Samaria, jika engkau tahu tentang karunia Allah, ya, apakah perempuan Samaria itu tahu siapa dia yang berdiri di hadapannya? Bukankah yang berdiri di hadapannya manusia biasa? Ya kan? Apa Tuhan Yesus bersinar wajahnya pada waktu? Tidak. Dia hanya penasaran dengan kata-kata itu. Dan dia mengizinkan kata-kata itu masuk. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tak bisa ditolong lagi. Menurut diri dia. Dia sudah masuk dalam sekali dalam lumpur dosa itu. Iya, gak mungkin lagi dia bisa lepas. Tapi dia masih merindukan. Dan ketika ada seseorang di luar suku dia mau berbicara kepada dia,
dia tertarik kepada kata-kata orang itu. Karena di hatinya tersimpan janji kalau Mesias akan datang. Iya. Kita jauh sekali berbeda dengan perempuan Samaria itu, saudara. Setiap hari dia datang menghampiri kita. Setiap hari dia berkata kepada kita, kalau engkau mengerti tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berbicara setiap pagi kepadamu. Saudara gentar gak sih ketika mendengarkan perkataan tadi? Atau saudara anggap sudah biasa? Engkau menganggap aku pun bisa kayak gitu. Itu kesombongan, saudara. Iya. Apakah kira-kira kalau saudara ada di pihak saya ini, saudara duduk di sini, apakah kira-kira engkau berani mengatakan semua yang tadi? Atau bukankah seharusnya engkau bicara seperti kata-kata itu? Coba renungkan sekarang. Kalau saya misalnya dengan kata-kata itu menjengkelkan bagi saudara, bukankah harusnya engkau akan cari tahu? Cari tahunya sama siapa lagi? Bukankah engkau punya Tuhan? Lalu Tuhanmu yang bagaimana yang ada di hatimu? Ya, Tuhan yang bagaimana? Saudara, saya mengatakan ini saudara, antara saya dan Tuhan yang bicara itu saudara. Di situ saya mesti belajar menempatkan diri saya. Ya, saudara kalau dibilang rasanya itu mau menghentikan ini semua, saya pengen sudah menghentikan. Ya, tapi saudara, itulah kesabaran Tuhan. Ya, disitulah saya melihat keteladanan Tuhan. Tapi saudara, saya kan harus ceritakan kepada saudara. Kalau kita terus seperti ini saudara, kita itu menyakiti hati Tuhan sebetulnya. Iya. Ini kebenaran saudara. Kalau dunia ini masih lebih menarik bagi kita, bukankah Tuhan itu sedih? Kita masih terus dengan ambisi kita. Pokoknya ini harus ini. Saya sudah harus berkali-kali saudara. Kata-kata yang mengatakan Tuhan ada di samping, itu benar-benar setiap kali saudara saya renungkan. Saya bukan hanya bicara terus sama saudara. Saya terus harus mencari kebenarannya daripada kata-kata itu. Saya mau terus memfokuskan diri saya. Setiap kali mau di mana saja gitu rasanya saudara saya ditarik terus gitu. Tuhan, kalau apa sebetulnya artinya Engkau ada di sampingku? Engkau itu sebetulnya siapa sih? Gitu. Iya.
saya sudah mendapatkan Tuhan atau didapatkan oleh Tuhan. Saya terus mencari Dia, mencari keberadaannya. Disitulah saudara saya merasakan betapa butuhnya saya akan Tuhan itu. Disitulah Tuhan menyingkapkan siapa diri saya yang sesungguhnya. Kalau saya saja seperti itu, apakah saudara lebih baik daripada saya? Bukankah saya ini saudara makin lama berarti makin pintar bicara? Berarti bukankah kata-kata ini sangat menusuk dalam kepada saya? Bukankah saya akan dihakimi lebih duluan? Bukankah saudara bebas menghakimi saya? Tapi kembali lagi saudara, kalau saya tidak melakukan, kalau saya tidak berani bicara, siapa yang berbicara? Kalau tidak ada yang bicara, lalu kapan kita lihat Tuhan itu saudara? Kapan kita akan mengerti kalau Tuhan itu ada di antara kita? Kapan? Kapan kita akan melihat segala kejahatan yang dihukum? Kapan kita akan melihat Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar? Kapan? Sementara Dia mengatakan tidak akan ada lagi air bah. Dia sudah buat pelangi. Yesus mengatakan lagi saudara, kedatangan anak manusia sama seperti pada waktu zaman Nuh katanya. Ya kan? Kira-kira kalau di zaman Nuh berarti kan akan ada seperti Nuh. Tapi kalau kita ingat zamannya, tentu orang yang datang itu, Nuh yang datang itu, bukan seperti Nuh yang dulu. Nuh yang datang itu adalah dia yang sudah mendengarkan semua kebenaran ini. Yang di dalam pikirannya ada ketika dia melihat pelangi, berarti tidak ada lagi air bah. Lalu kalau terus seperti itu pikiran kita, oke? Berarti kan dalam pikiran kita ini tidak ada lagi air bah. Berarti kalau kita percaya itu, bukankah keadaannya akan seperti di zamannya Nuh lagi? Keadaan itu akan berulang. Manusia, kerusakan manusia sangat menyakitkan hati Tuhan. Berarti memilukan Tuhan. Kalau keadaannya seperti itu, lalu kapan kita melihat kerajaan Allah itu datang? Kapan? Berarti kita akan mati tanpa melihat kerajaan Allah itu datang. Berarti kita akan mati tanpa melihat hukuman Allah atas orang-orang jahat dinyatakan. Iya. Kita akan melihat ketidakadilan merajalela. Ya. Coba lihat apa yang disingkapkan Tuhan tentang keadaan negara kita. Coba lihat. Apakah saudara mau melihat terus penderitaan itu sampai engkau mati? Betul enggak?
Apa engkau nggak mau keluar? Apa engkau nggak mau menyambut Tuhan? Apa engkau bukan orang yang beruntung? Bisa mendengarkan Tuhan setiap hari. Lalu apakah engkau tidak gentar ketika engkau mendengarkan perintahnya, tapi engkau menolaknya? Coba saudara. Kata-kata ini nampaknya saudara lembut. Tapi bukankah kata-kata ini harusnya keras? Kan tergantung saudara. Coba renungkan berkali-kali saudara. Renungkan. Iya. Coba berdoa kepada Tuhan. Minta engkau dilepaskan dari kebodohan. Maaf ya kalau saya pakai seperti itu saudara. Kalau saya pakai kata-kata seperti itu saudara, itu adalah mempersilahkan Tuhan yang berdaulat itu bicara. Kalau saya katakan kebodohan, itu kebodohan saya. Karena kalau saya nggak berani bicara, siapa yang akan bicara sama kita? Siapa? Apakah pendeta hebat bisa bicara kayak gini? Gak bisa. Karena bagi dia Tuhan belum datang. Tapi bagi kita Tuhan sudah datang. Dan dia sedang membawa kita mengenal wataknya yang benar. Ini kebenaran. Lama-kelamaan saudara, kita akan melihat kata-kata ini semakin lama semakin kuat. Iya. Kita sudah melewati masa yang menegangkan, saudara. Kita sudah melewati masa seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Setelah itu tidak ada lagi itu, saudara. Kita melihat itu nyata. Dia datang dengan pekerjaan yang baru. Kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kita juga melihat Tuhan yang tak berdaya. Coba lihat. Bukankah berkali-kali saya sudah mengatakannya kepada saudara? Berarti saya gak berdaya. Tuhan gak berdaya. Betul gak? Saudara kan hanya berkata, udahlah, ngomong aja terus, kalian mendengarkanku. Bukankah hukuman kita akan lebih berat nantinya kalau kita hanya mendengarkan? Iya. Seandainya Ratu Sheba ada di sini, Tuhan katakan kepada orang yang mendengarkan dia, dia akan datang menghakimi kamu di akhir zaman. Karena orang yang ada di sini jauh lebih besar daripada Saul. Yesus sendiri. Ratu Sheba itu sampai datang dari selatan, saudara. Dia melewati
ribuan kilometer mungkin, hanya untuk menjumpai seorang raja yang bernama Salomo, untuk mendengarkan hikmat. Orang yang berdiri di sini jauh lebih tinggi daripada Salomo. Iya, orang-orang nanti yang akan datang, dia akan menghakimi kamu. Iya. Sekian lama kamu mendengarkan perkataan ini, tapi hatimu gak berubah, katanya. Iya. Coba lihat nanti, saudara. Apakah ada di antara saudara yang berani besok cerita? Saudara masih? Iya. Adakah di antara saudara yang berani bayar harga? Berarti kan kalau saudara mendengarkan perkataan ini, berarti sepanjang hari ini nantinya tentu engkau akan berdoa supaya engkau bisa bicara besok. Bukankah begitu normalnya? Iya. Kira-kira kalau saya bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Kalau kau berkata, ya biasalah Pak. Kira-kira menurutmu kata-katamu itu, jawabanmu itu membuktikan kalau Tuhan ada dalam hidup? Coba jawab, saudara. Ya. Ketika saya tanya yang di Medan, gimana keadaannya? Sudah lama gak muncul. Masih kok Pak, saya masih dengar di radio. Oke. Gimana keadaan masih di ini? Jawabannya masih aja. Kira-kira begini, saudara. Kalau terus dalam keadaan seperti itu, berarti kan begini. Berarti apa yang didengar selama ini tidak membuat perubahan dalam diri? Ya, justru membuat mundur. Ya. Berarti kan tidak pernah berusaha memasuki. Sudah mendengarkan terus bagaimana saya bersaksi. Ya kan? Tapi terus keadaannya biasa saja. Lah, berarti Tuhan yang bagaimana dong yang kita sedang dengarkan setiap hari? Yang tidak mampu mengubah keadaan kita. Sementara kita percaya sama Dia. Lalu kehidupan akan terus menekan kita. Dunia ini akan terus menekan kita. Kalau terus dunia ini menekan kita, saudara pernah bayangkan gak bagaimana hati Tuhan terhadap saudara? Bagaimana perasaan Tuhan ketika Dia harus menghancurkan bumi pada waktu itu? Semua loh. Harus dihancurkannya semua. Itu memilukan hati Tuhan. Pernahkah kita bayangkan bagaimana hati Tuhan?
Kalau misalnya satu demi satu nanti orang itu akan pergi. Ketika saudara kehilangan orang-orang yang kau kasih, gimana perasaan? Ya. Seperti itu dalam perasaan Tuhan. Dan engkau mungkin paling kehilangan berapa orang. Lama-lama kau sudah lupa. Tapi Tuhan sudah lihat. Itu semua ciptaan Dia. Harus ikut dihukum semua dengan perkataan Dia. Lalu bagaimana kira-kira ketika Dia sudah panggil saudara, lalu keadaanmu terus seperti itu? Kok gak berubah? Bahkan kau menjadi bingung. Bahkan kau menjadi tawar hati. Engkau tidak berdaya dengan kehidupan. Padahal Tuhan ada di samping. Keadaanmu sehancur itu. Lalu Tuhan di sampingmu. Lalu engkau percaya kayak Tuhan membiarkanmu. Betapa sedih keadaan itu. Di satu sisi Tuhan masih. Di satu sisi Tuhan sangat rindu melepaskanmu. Tapi Dia tidak berdaya. Engkau membuat Tuhan itu seperti angin saja. Bahkan engkau tidak berani minta tolong kepada Dia. Karena engkau pikir ya keadaannya memang harus seperti ini. Berarti engkau sedang mengatakan kebohongan iblis sebagai kebenaran. Betapa sedihnya keadaan kita. Iya. Kalau terus keadaan ini berlanjut, saudara, engkau akan menjadi orang yang akan berontak dan meninggalkan Tuhan. Lalu engkau akan mendengarkan perkataan, silakan. Dan jangan kembali lagi. Iya. Sudah pikir kata-kata itu. Kalau engkau mendengarkan kata-kata itu, kalau benar-benar Tuhan yang bicara, aduh, kata-kata itu sangat menyakitkan. Iya. Apalagi kalau Tuhan katakan, coba, supaya engkau melihat betapa tidak ada yang bisa hidup tanpa aku. Iblis saja ada dalam kendaliku. Iya. Kalau aku tidak bicara, kalau aku tidak berbuat sesuatu, dia seperti cacing kepanasan. Karena memang hakikatnya dia adalah melawan aku. Kehidupan itu berjalan terus. Saudara, kenapa saudara pada akhirnya orang-orang itu kembali seperti anak kecil? Tahu? Karena dia gak mau bertumbuh lagi. Makanya ketika dia menjadi tua balik lagi kayak anak-anak. Cuma balik. Karena apa? Dia tidak mau bertanggung jawab dengan hidupnya. Dia gak mau bertanggung jawab dengan generasi selanjutnya. Dia pasif.
Dia nggak bisa melihat masa depan. Dia akan terkubur. Tidak pernah melihat hidup lagi. Tidak ada lagi ingatan tentang dia. Baik ya. Dengan cara apa engkau percaya kepada dia, kepadanya? Apakah engkau takut akan dia? Apakah engkau menghormati dia? Apakah engkau mengasihi dia di lubuk hatimu? Sama semua perkataan-perkataan tadi. Ya ini semua. Waktu engkau tertekan dan tidak memiliki siapapun untuk bersandar, engkau merasakan keindahan Tuhan. Tetapi setelahnya engkau melupakan semua itu. Coba. Dengan cepat kita melupakan Tuhan. Apakah kita akan membiarkan terus keadaan seperti itu? Apakah kita ditentukan untuk binasa? Sementara kita sudah pernah mendengarkan kalau Tuhan itu menaklukkan semua manusia. Iya. Mau kapan kita tunggu kita ditaklukkan? Mau tunggu kapan? Berbuat begitu bukanlah mengasihi Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ditanda seru di belakangnya, harusnya intonasinya nggak seperti itu. Harusnya intonasinya keras. Tapi rasanya saudara, kalau saya terus melanjutkan seperti itu, saudara, rasanya saudara kita seperti hati berkeping-keping dengan kata-kata ini. Gak akan ada yang berani mengangkat kepalanya. Apakah yang Tuhan ingin untuk dicapai manusia pada akhirnya? Semua keadaan yang kusebutkan seperti merasa sangat. Semua keadaan yang kusebutkan seperti merasa sangat terkesan dengan kehebatanmu sendiri. Merasa engkau cepat tanggap dan memahami hal-hal baru. Mengendalikan orang lain, memandang rendah orang lain, menilai orang berdasarkan penampilannya, merundung orang yang polos dan jujur, mengingini uang gereja, dan sebagainya. Ketika semua watak rusak yang jahat ini telah disingkirkan darimu, hingga taraf tertentu, barulah penaklukanmu akan terwujud. Tapi kan kita mesti mendengarkan semua kebenaran. Soalnya kan mesti melangkahkan. Siapa yang mau sharing? Apakah ada di sana dikatakan, sharing itu salah, nggak kayak gitu. Hanya disuruh bicara saja. Bicara itu saudara sebetulnya cuma buka mulut saja. Bicara. Gimana? Ada yang mau sharing? Bukankah benar saya katakan?
Kalau ada yang mau saudara sharingkan, berarti saudara akan bicarakan. Tapi nggak ada yang mau saudara sharingkan memang. Berarti begini, sepanjang hari itu engkau tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu 1 hari loh, seminggu, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau terus keadaan seperti itu, 10 tahun pun engkau gak akan bicara. Kalau engkau terus membiarkan keadaan seperti itu, saudara kan berkata, kan Bapak memang yang dipilihnya. Kalau saya gak buka mulut, apakah semua itu bisa ada keluar? Kalau saya takut saudara hakimi, apakah saya akan berani bicara? Kalau saya nggak percaya, Tuhan mengatakan jangan takut, Parlin, akulah perisai. Apa saya berani bicara? Bukankah dalam setiap perkataan saya bisa salah? Justru ketika saya melihat diri saya salah, justru disitulah kebenarannya. Saya akan mencari Tuhan. Disitulah kebenarannya mengatakan, ternyata saya rusak. Itulah yang membuat saya datang ke hadapan Tuhan. Iya. Membuat saya bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang sikap saya seperti ini, betul gak Tuhan? Saya kayak gini, betul gak Tuhan? Lama-lama kan saya melihat diri saya apa adanya. Iya. Kadang-kadang saya pikir, kalau ngomong kayak gini lembut, itu yang diinginkan Tuhan. Kalau terus seperti itu, berarti saya mengagungkan Tuhan dong. Kalau saudara benar-benar mempraktekkan Tuhan itu ada di sampingmu, rasanya saudara kan, kenapa ini Tuhan? Kenapa keadaannya kayak gini Tuhan? Saudara akan punya kekuatan untuk keluar dari keadaan itu loh. Itu maksudnya. Bukan menjadi begini, saudara. Saudara akan seperti siapa yang lumpuh di kolam Bethesda itu, saudara. 38 tahun menunggu goncangan terus. Dan kebenarannya, Tuhan yang mana lagi yang kau tunggu? Tuhan itu sudah ada di sini. Tuhan yang mana kau tunggu? Yesus gak buat mujizat lagi. Karena yang datang bukan Yesus. Yang datang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berfirman. Yang ngajarin kita. Yang ngajarin kita setiap hari. Iya. Kalau dia sekarang mau, kita itu punya tempat ini semua. Nggak ada yang bisa menghalangi. Dan usaha kita tidak membantu Tuhan. Iya. Begitu waktu Tuhan sudah tepat, tak ada yang bisa menghalangi siapapun. Orang tidak boleh merasa berjasa telah menolong untuk mewujudkan tempat ini.
menjadi tempat orang-orang untuk berlindung. Anak-anak itu akan berlindung di sini. Anak-anak itu akan diajar di sini. Ya. Mereka akan punya orang tua di sini. Mereka akan punya kakak-kakak rohani di sini. Iya. Orang-orang itu dipersiapkan untuk satu zaman yang baru. Iya. Kalau kita tidak bergerak terus, saudara, maka kita akan digantikan oleh orang lain. Ya. Bukankah itu yang terjadi, saudara? Betul, saudara. Tuhan terus melakukan pekerjaannya, saudara. Ya, terus. Tanpa kita pun dia melakukan pekerjaan. Betapa nanti kita akan berketak gigi, saudara, kalau kita terus membiarkan keadaan seperti ini. Hari ini, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Ayo bangkit, keluar dari keadaan. Tuhan sudah ada di antara kita. Baik, Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pagi ini. Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami tahu kata-kata ini kebenaran. Tapi siapa yang dapat melepaskan kami dari keadaan kami ini, Tuhan? Hanya Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Makasih Tuhan yang berkati sepanjang hari ini. Kami bekerja sepanjang hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.